Sistem Dokumentasi K3 di PT PAL Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anak Maulana Sofwan dari NDUK 2024 NIM A01324002. Profil PT PAL Indonesia. PT PAL Indonesia merupakan salah satu pilihan tempat kegiatan residensi karena merupakan proyek sekaligus net sentral utama industri maritim dan perkapalan Indonesia dan sudah memiliki sistem manajemen PAL yang dirancang berdasarkan OSA 18001 dan PP nomor 50 tahun 2012. Dengan keadaan tersebut terdapat hal yang menarik untuk diamati lebih lanjut, terutama pelaku ataupun karyawan yang terlibat dalam kegiatan industri, mengingat sampai dengan saat ini jumlah karyawan tetap sebanyak kurang lebih 1.255 orang. Sebagai industri maritim, PT PAL Indonesia Persero juga mengedepankan teknologi yang modern dan canggih dalam pembuatan kapal maupun alat-alat berat yang secara tidak langsung dapat digambarkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi oleh karyawan yang ada di PT PAL menjadi semakin kompleks. Dengan demikian, karyawan yang terlibat harusnya memenuhi keterampilan dan kemampuan yang cukup spesifik serta kompeten di bidangnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perusahaan hendaknya secara rutin dan secara aktif untuk melakukan pelaksanaan investigasi kecelakaan dan melakukan evaluasi agar kejadian yang sama tidak akan terjadi secara berulang. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan seringkali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda, atau properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya. Ketiga merupakan hambatan yang paling sering dihadapi. Berdasarkan data ILO 2003, ditemukan bahwa di Indonesia tingkat pencapaian kinerja di K3 di perusahaan masih sangat rendah. Dari data tersebut ternyata hanya sekitar 2% perusahaan yang telah menerapkan K3 secara baik, sedangkan sekitar 98% perusahaan belum menerapkan K3 secara baik. Sistem dokumentasi K3 yang digunakan di PT PAL Indonesia yaitu analisis data dilakukan untuk melihat faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dilihat dari faktor lingkungan sosial, social environment, kesalahan manusia, fault of person, perilaku atau kondisi tidak aman, unsafe or condition, kecelakaan, accident, dan cedera, injury. Analisis tersebut menggunakan model domino yang dikembangkan oleh Heinrich. Penyajian hasil penelitian ini yakni dalam bentuk gambar dan dinarasikan secara deskriptif sesuai dengan hasil yang didapatkan. Berikut adalah data kecelakaan kerja di PT PAL Indonesia tahun 2013, yaitu ada tanggal dan deskripsi kecelakaan, klasifikasi, tipe kecelakaan, dan di sebelah kanan ada diagram persentase kecelakaan beserta keterangannya, yaitu fatality, kecelakaan yang berakibat meninggal seseorang; lost work case, kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan jam kerja; medical treatment case, kecelakaan yang mengakibatkan korban menjalani perawatan dokter tetapi masih bisa bekerja kembali; first aid case, kecelakaan ringan di mana korban hanya memerlukan pertolongan pertama. Berdasarkan dari persentase tersebut, paling banyak yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan jam kerja yaitu sebanyak 37%. Kemudian ada first aid case, kecelakaan ringan di mana korban hanya memerlukan pertolongan pertama sebanyak 27% di tahun 2013. Faktor kecelakaan kerja ada 5, yaitu 1. Kurangnya pengawasan. Faktor ini antara lain meliputi ketidaktersediaan program, standar program, dan tidak terpenuhi program. Yang kedua, sumber penyebab dasar ini. Faktor ini meliputi personal dan pekerjaan. Yang ketiga, penyebab kontak. Faktor ini meliputi tindakan dan kondisi yang tidak sesuai dengan standar. Yang keempat, insiden. Hal ini terjadi karena adanya kontak dengan energi atau bahan-bahan berbahaya. Yang kelima, kerugian akibat rentetan faktor sebelumnya akan mengakibatkan kerugian pada manusia itu sendiri, harta benda atau properti, dan proses produksi. Kesimpulan dari data tersebut yaitu penyebab dasar kecelakaan yang terjadi selama tahun
2013 di PT PAL yang terlaporkan 11 kejadian kecelakaan tersebut disebabkan karena tindakan dan kondisi tidak aman, unsafe act or condition. 2. Komitmen dan keterlibatan pihak manajemen untuk membentuk budaya K3 yang positif dan mempunyai sistem manajemen K3 yang efektif dapat menunjang pelaksanaan K3 di perusahaan dan dapat mencegah terjadinya unsafe act oleh pekerja serta lingkungan atau kondisi yang tidak aman serta seluruh permasalahan yang terjadi di perusahaan. 3. Pembentukan budaya K3 di perusahaan dapat dimulai dengan melibatkan pimpinan perusahaan di dalam kegiatan karyawan, misalnya pada pelaksanaan inspeksi dan investigasi kecelakaan. Kemudian di sebelah kanan dan sebelah kiri ada tabel evaluasi pencapaian jam kerja di tahun 2013 dan total kecelakaan kerja di bulan Januari sampai dengan Desember di tahun 2013. Saran untuk memperbaiki masalah tersebut yaitu 1. Meningkatkan pengawasan terhadap karyawan pada saat bekerja. Dalam hal ini misalnya kepatuhan pelaksanaan SOP setiap pekerjaan dan penggunaan APD yang diwajibkan pada saat bekerja. 2. Seluruh hasil kegiatan, misalnya hasil inspeksi dan investigasi kecelakaan yang telah dilaksanakan pimpinan perusahaan, diharapkan untuk dapat mengevaluasi dan memberikan solusi. Yang ketiga, pembentukan budaya K3 di perusahaan dapat dimulai dengan melibatkan pimpinan perusahaan di dalam kegiatan karyawan, misalnya pada pelaksanaan inspeksi dan investigasi kecelakaan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.